serta persebaran pesantren di Indonesia. Nah, untuk sekolah umumnya yang akan kita bahas tentunya ada pengertian, tujuan, kurikulum, dan standar pendidikan, perkembangan pendidikan, kebijakan, dan manajemen sekolah, serta persebaran sekolah umum di Indonesia itu sendiri. Boleh di next? Nah, untuk yang terakhir ada pembahasan tentang perguruan tinggi, yaitu ada pengertian dan tujuan perguruan tinggi, terus jenis dan bentuk perguruan tinggi, standar nasional pendidikan tinggi, dan juga persebaran perguruan tinggi di Indonesia. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada sejarah pesantren dan perkembangannya. Kurang lebih pada abad ke-8 Masehi, Islam dibawa ke Indonesia oleh para wali songo. Penyebaran agama Islam dimulai di wilayah Jawa dan Sumatera. Para ahli agama berpendapat bahwa munculnya institusi pendidikan Islam juga bertepatan dengan masuknya agama Islam. Pada awalnya, masjid, langgar, dan surau digunakan untuk mengajar dan menyebarkan ajaran agama Islam, di mana tempat pengajaran tersebut dipimpin oleh seorang ulama, kiai, atau figur Islam lainnya. Sunan Maulana Malik Ibrahim, juga dikenal sebagai Sheikh Maulana Maghribi, adalah tokoh Islam pertama yang mendirikan pesantren. Dia juga membangun prinsip-prinsip dasar pengajaran pesantren di Indonesia. Raden Rahmat dan Sunan Ampel adalah tokoh lain yang berhasil menaikkan nama pesantren. Dia mendirikan dan membangun sebuah pesantren di Kembang Kuning sebelum pindah ke Surabaya atau Ampel Denta. Sejarah dan tindakan Sunan Ampel membawa nama baik ke masyarakat. Jadi next. Mulai dari pendidikan, para santri yang telah menyelesaikan kuliah kemudian menggunakan pengetahuan mereka dalam masyarakat dengan mendirikan pondok pesantren. Pada akhirnya, banyak pondok pesantren yang didirikan oleh para santri dan putra Sunan Ampel tersebar luas, termasuk Sunan Bonang yang dengan pesantren Tuban, Sunan Giri dengan pesantren Giri, dan Raden Fata dengan pesantren Demak. Pondok pesantren membutuhkan perjalanan dan kerja keras untuk membangunnya. Sistem pondok pesantren dipimpin oleh seorang kiai yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan pengakuan nyata. Pengakuan sebagai seorang kiai didasarkan pada dasar ilmu agama dan pemahaman tentang masalah sosial. Dengan demikian, budaya taat dan patuh seorang santri kepada kiai muncul. Peran masyarakat sangat penting dalam membangun pondok pesantren di Indonesia. Banyak anggota masyarakat memberikan dana atau materi untuk operasi pesantren. Dana dialokasikan untuk membangun pondok atau asrama untuk santri dan menyediakan fasilitas tambahan. Pondok pesantren pada zaman dahulu tidak sekompleks sekarang. Mereka hanya berfokus pada kemajuan islamisasi dan memadukan elemen ibadah untuk menanamkan iman, amal untuk menciptakan budaya masyarakat, dan tablik untuk menyebarkan. Pondok pesantren mulai muncul awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Belanda meletakkan Indonesia di hadapan dua opsi, pendidikan tradisional atau pendidikan barat. Pemerintah Belanda percaya bahwa pendidikan tradisional akan menghalangi Indonesia untuk maju dan modern. Oleh karena itu, dipilih lembaga yang memiliki tata kelola barat dan mandiri. Terjadi persaingan dan perselisihan di antara lembaga pendidikan yang didirikan oleh kolonial Belanda seiring dengan perkembangan pondok pesantren. Permusuhan yang terjadi di antara mereka membawa ideologi, visi, dan misi lembaga, serta konflik politik hingga akhirnya bertemu secara fisik. Perang Paderi, Perang Diponegoro, dan Perang Banjar adalah beberapa contoh pertempuran nyata dalam sejarah. Pada tahun 1882, pemerintah Belanda mendirikan Priesterraden, juga dikenal sebagai pengadilan agama yang ditugaskan untuk mengawasi pesantren. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan aturan yang mewajibkan guru agama dan lembaga pesantren untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat. Meskipun pemerintah Belanda membatasi aktivitas pesantren secara fisiologis, hal tersebut yang memungkinkan mereka bertahan dengan semua tujuan kualitasnya. Pondok pesantren sering berpartisipasi secara aktif dalam proses perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengaku pesantren sebagai sumber pendidikan nasional yang perlu dikembangkan. Mempertahankan posisi pondok pesantren di Indonesia adalah tujuan dari banyak perubahan sistem yang dilakukan di pondok pesantren yang tersebar di seluruh negeri.
Perubahan ini mencakup orientasi pada pendidikan yang fungsional, perkembangan metodologi ilmiah, peran sebagai pusat pengembangan, dan diversifikasi program lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian pondok pesantren. Nah, asal katanya pesantren ini berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren itu dianggap sebagai gabungan dari kata santri, yaitu manusia baik, dengan suku kata tra, yaitu suka menolong, sehingga kata pesantren itu dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik. Nah, pesantren itu merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya itu tinggal bersama dan juga belajar di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Dan di situ mereka tinggal di asrama untuk menginap santri. Nah, santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah ataupun ruang untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada unsur-unsur pondok pesantren. Yang pertama itu pastinya ada pondok sendiri. Nah, istilah pondok mungkin berasal dari bahasa, yaitu kata funduk yang berarti penginapan atau hotel. Nah, tetapi kata pondok itu khususnya dalam pesantren lebih mirip sebagai pemondokan dalam lingkup padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetok-petok dalam kamar, merupakan asrama bagi para santri itu sendiri. Yang kedua adanya masjid. Nah, masjid ini tuh pada sebuah pesantren masjid merupakan unsur yang pokok. Masjid dalam fungsi utama adalah tempat sholat 5 waktu, ditambah sebagai sholat Jumat. Nah, masjid dapat diperankan sebagai tempat pendidikan bagi orang dewasa dan anak-anak. Nah, dalam masjid berlangsung komunikasi antara santri dengan kiai dalam membahas kitab-kitab literatur yang diperbincangkan. Boleh di-next? Yang ketiga, santri. Nah, kata santri dalam khasanah kehidupan bangsa Indonesia mempunyai dua makna. Yang pertama, menunjukkan sekelompok peserta sebuah pendidikan atau pondok, dan yang kedua, adanya menunjukkan budaya sekelompok pemeluk Islam. Nah, dalam pesantren, santri yang belajar pada pesantren pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu yang pertama adanya santri mukim. Nah, santri mukim ini adalah santri yang menetap pada pondok yang disediakan oleh pondok pesantren sendiri. Yang kedua, adanya santri kolong, yaitu santri yang tidak menetap pada asrama yang ada pada pesantren dan mereka tinggal di sekitar pondok pesantren. Nah, yang keempat adanya pengajian kitab Islam klasik. Nah, kitab klasik atau sebuah sebutan lainnya itu adalah kitab kuning, itu sudah merata dikenal secara luas. Tetapi pengertian tentang kitab kuning atau kitab klasik itu tuh belum disepakati. Nah, ada yang membatasi kitab kuning atau klasik dengan tahun karangannya. Ada juga yang membatasi kitab teologi, fikih, tafsir, dan lainnya. Tetapi penjelasan tentang kitab kuning itu yang pertama, kitab kuning itu ditulis oleh ulama-ulama asing, tetapi secara turun-temurun menjadi referensi yang dipedomi oleh para ulama Indonesia. Yang kedua, ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis yang independen. Yang ketiga, ditulis oleh ulama Indonesia sebagai barometer atau terjemahan atas kitab karya ulama asing itu sendiri. Nah, yang terakhir adanya kiai. Nah, dalam bahasa Jawa, kiai sendiri tuh sebutan kiai dapat berarti orang yang mempunyai sifat yang istimewa dan dihormati, atau benda-benda yang punya kekuatan sakti. Nah, keris Jawa dikatakan sakti bila sang empunya sanggup dari logam dan dengan cara-cara membuatnya, serta upacara doa dan mantra memasukkan kesaktian ke dalamnya. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pondok pesantren di Indonesia. Terdapat 3 tipe pesantren yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama yaitu pesantren Salafiyah atau pesantren tradisional. Pesantren ini menggunakan pendekatan tradisional, hanya mengajarkan buku kuning dan memiliki sistem pengajaran yang berlangsung secara tradisional atau sistem metonan atau sorogan. Yang kedua yaitu pesantren Kolofiyah atau pesantren modern.
pesantren ini mengadopsi pendekatan modern dengan menggunakan kurikulum kombinasi antara kurikulum sekolah dan kurikulum madrasah, serta mengintegrasikan teknologi dan pendekatan yang lebih modern dalam pengajaran. Yang ketiga yaitu pesantren semi modern. Pesantren ini mengkombinasikan elemen-elemen tradisional dan sekolah Islam modern dengan tujuan untuk mengadaptasi pengembangan yang terjadi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ciri khas pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari institusi pendidikan lain. Beberapa karakteristik ini adalah yang pertama, sistem tradisional. Pondok pesantren menggunakan sistem pendidikan tradisional yang memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara guru dan siswa. Ini berbeda dengan sistem pendidikan modern karena memberikan kebebasan penuh kepada guru dan siswa. Yang kedua, kehidupan demokrasi. Kehidupan di pondok pesantren menunjukkan demokrasi karena siswa dan pendidik bekerja sama untuk menyelesaikan masalah non-kurikuler. Sederhanaan, idealisme, persamaan, dan rasa. Yang ketiga, sistem pendidikan pondok pesantren adalah kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian. Yang keempat, tokoh sentral. Kiai dan santri adalah tokoh utama dalam pondok pesantren. Kiai mengajarkan dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik dan santri bertindak sebagai siswa yang belajar dan berinteraksi dengan kiai. Yang kelima, pengajaran kitab Islam klasik. Sebagai bagian dari pendidikan agama dan sosial keagamaan, pondok pesantren memprioritaskan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Serius. Yang keenam ada masjid dan pondok. Pondok pesantren memiliki masjid untuk kegiatan pendidikan dan pondok untuk kiai bersama santrinya. Yang ketujuh ada kiai, santri, dan pengajaran kitab Islam klasik. Adanya kiai, santri, dan pengajaran kitab Islam klasik adalah beberapa ciri khas pondok pesantren. Yang ke-8 ada tipe sistem pendidikan. Ada 3 kategori sistem pendidikan di pondok pesantren, yaitu tradisional, semi modern, dan modern. Yang sembilan ada perkembangan dan sistem pendidikan. Pondok pesantren tumbuh dan berkembang secara mandiri dalam masyarakat, menghadapi konsekuensi kultural dan politik yang menggambarkan pendapat ulama Islam sepanjang sejarah. Yang 10 ada tokoh-tokoh penting. Pondok pesantren memiliki banyak tokoh penting seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji M. Ilyas Ruhia, Kiai Haji Alim Ma'ashum, Syed Sulaiman, Kiai Isbat, Kiai Mustafa Hussein Nasution, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zaidul Fanani, dan Kiai Haji Imam Zafas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Nah, pondok pesantren di Indonesia ini mulai tercatat keberadaan serta perkembangannya pada mulai abad ke-16. Karya-karya Jawa klasik mengatakan penjelasan yang jadi fakta terdapatnya lembaga-lembaga yang mengarahkan bermacam kitab Islam klasik dalam bidang fikih, tasawuf, serta jadi pusat-pusat penyiaran agama Islam. Ialah pondok pesantren. Nah, Mukti Ali berprofesi sebagai Menteri Agama, beliau mengadakan pembaruan pesantren dengan membuka sekolah-sekolah universal seperti SD, SMP, SMA, SMK, atau SMU. Nah, di samping itu ada madrasah yaitu MI, MTS, serta MA. Nah, pada lembaga pesantren serta memasukkan modul pelajaran universal kepada lembaga pembelajaran keagamaan tersebut dengan perbandingan 30% dan 70% pada pelajaran agama. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk pesantren yang mencatat di Dirjen Pembelajaran Bawah serta Menengah sebanyak 8.000 buah formalisasi pesantren semenjak dini abad ke-20. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke,
Oke, jadi selanjutnya itu mengenai sistem pengajaran di pondok pesantren, yaitu ada pertama sistem pengajaran salafiyah. Jadi sistem pengajaran salafiyah ini merupakan sistem pendidikan yang mengajarkan ajaran Islam secara tradisional dan konservatif. Nah, pada sistem ini, pengajaran dilakukan oleh seorang ustadz atau kiai yang dianggap pemimpin spiritual dan keilmuan di lingkungan pesantren. Konsep pengajaran yang diterapkan dalam sistem pendidikan salafiyah adalah mengaji kitab kuning, yaitu kitab-kitab literatur Islam klasik yang disusun oleh ulama-ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, dan lain-lain. Nah, siswa pesantren yang mengikuti sistem pendidikan salafiyah ini diajarkan tentang akidah, fikih, tasawuf, dan sejarah Islam. Yang kedua itu ada sistem pengajaran modernis. Sistem pendidikan modernis itu merupakan sistem pengajaran yang mengajarkan ajaran Islam secara modern dan terbuka. Nah, pada sistem ini, pengajaran dilakukan oleh seorang guru atau dosen yang memiliki latar belakang pendidikan formal. Konsep pengajaran yang diterapkan dalam sistem pendidikan modernis adalah mengkombinasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan lain-lain. Siswa pesantren yang mengikuti sistem pendidikan modernis diajarkan tentang akidah, fikih, tasawuf, serta diberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada sistem pengajaran Wihdatul Ummah. Sistem pengajaran Wihdatul Ummah itu merupakan sistem pendidikan yang mengajarkan ajaran Islam dengan konsep persatuan umat. Nah, pada sistem ini, pengajaran dilakukan oleh seorang ustadz atau kiai yang mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, konsep pengajaran yang diterapkan dalam sistem pendidikan Wihdatul Ummah ini mengajarkan akidah, fikih, tasawuf, sejarah Islam, setelah mengedukasi siswa tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Siswa pesantren yang mengikuti sistem pendidikan Wihdatul Ummah diajarkan untuk menghargai perbedaan dan mampu bekerja sama dengan umat Islam yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada kurikulum di pondok pesantren. Yang pertama, kurikulum di pondok pesantren mencakup pendidikan agama Islam. Di dunia pesantren, kegiatan belajar agama ini biasa disebut dengan mengaji atau pengajian. Pada tingkatan awal, para santri belajar membaca teks-teks Arab, terutama Al-Quran. Setelah menguasai dasar ini, santri beralih ke tingkatan berikutnya, di mana mereka mempelajari kitab-kitab Islam di bawah bimbingan seorang kiai. Yang kedua, kurikulum di pesantren juga berfokus pada pengalaman dan pendidikan moral. Kegiatan keagamaan yang paling dikenal di pesantren adalah kesolehan dan komitmen santri terhadap 5 rukun Islam. Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan santri dapat menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai moral yang diajarkan saat mengaji. Next. Ketiga, kurikulum di pesantren juga mencakup pendidikan umum. Pesantren mengikuti kurikulum sekolah yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum madrasah di pesantren juga mengacu pada pendidikan agama yang diatur oleh Departemen Agama. Yang keempat, pesantren juga menerapkan kurikulum keterampilan dan kursus. Kurikulum ini dirancang secara terstruktur melalui kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa kursus yang populer di pesantren meliputi bahasa Inggris, komputer, mengemudi, reparasi sepeda motor, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada persebaran pesantren di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah pesantren terbanyak di dunia menurut data Kementerian Agama tahun 2022 sampai 2023 dengan sekitar 39.043 pesantren di seluruh negara. Penduduk pesantren tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah. Berikut adalah distribusi mereka menurut provinsi. Provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak itu yang pertama ada Jawa Barat di 8.343 pesantren. Yang kedua itu Banten di 4.579 pesantren. Yang ketiga itu ada Jawa Timur di 4.452 pesantren. Yang keempat ada Jawa Tengah di 3.787 pesantren. Yang kelima itu di Aceh ada 1.177 pesantren. Provinsi dengan jumlah pesantren yang sedikit itu yang pertama ada di Maluku 16 pesantren, yang kedua ada di Papua Barat 18 pesantren. Hal ini memungkinkan terjadi karena fakta bahwa Islam tiba di Pulau Jawa lebih awal daripada tempat lain dalam sejarah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi itu selanjutnya mengenai pengertian sekolah umum. Jadi
Sekolah itu merupakan institusi pendidikan formal yang memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan potensi serta pengetahuan individu. Nah, sekolah umum atau biasa juga disebut sekolah reguler itu merupakan pendidikan tingkat dasar maupun menengah yang berfokus pada perluasan pengetahuan bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekolah ini bisa berbentuk SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan sekolah umum. Tujuan sekolah umum, seperti yang terlihat dalam contoh-contoh, tujuan sekolah yang diberikan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan ini berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional dan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam konteks tujuan sekolah umum, beberapa tujuan yang spesifik dapat ditemukan seperti yang pertama, meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi para siswa. Yang ketiga, pengembangan bakat dan prestasi siswa di bidang olahraga dan kesenian. Yang keempat, meningkatkan kesadaran siswa dalam mewujudkan kedisiplinan, kerapian, ketertiban, kerindangan, kesopanan, atau 7K. Yang kelima yaitu peningkatan prestasi siswa dalam bidang akademik atau KSN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kurikulum dan standar pendidikan. Nah, kurikulum sendiri itu merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 sampai dengan 2020, negara kita ini memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan. Nah, standar nasional pendidikan itu merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, standar nasional pendidikan ini terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, serta standar penilaian pendidikan. Oke, selanjutnya di sini kita bakal ngebahas tentang perkembangan pendidikan. Yang pertama yaitu adanya peningkatan anggaran pendidikan. Jadi dari APBN sendiri itu udah naik 20%, yaitu mencapai 660,8 triliun dari APBN itu sendiri. Yang kedua adanya penerapan kurikulum merdeka. Nah, jadi kurikulum merdeka ini tuh baru diluncurkan oleh Kemendikbud pada tahun 2022 silam. Nah, kurikulum ini tuh memberikan keluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Nah, penerapan kurikulum merdeka harapannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa itu sendiri. Boleh di next? Selanjutnya adanya peningkatan akses pendidikan. Nah, di sini pemerintah tuh terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Jadi pada tahun 2024, angka partisipasi sekolah atau APS untuk jenjang SD mencapai 99,9%, SMP mencapai 99,6%, dan SMA mencapai 96,1%. Nah, peningkatan akses pendidikan ini harapannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya adanya perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi pastinya juga sangat memberikan dampak terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti dengan adanya e-learning. Nah, teknologi juga bermanfaat untuk meningkatkan akses pendidikan, seperti dengan menyediakan proses pembelajaran pendidikan jarak jauh atau PJJ. Yang selanjutnya adanya pentingnya kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting tentunya untuk menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat berperan penting dalam pembangunan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun juga budaya. Jadi, peningkatan kualitas pendidikan merupakan hal yang sangat-sangat penting dilakukan. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti kayak ada peningkatan anggaran pendidikan yang tadi, terus penetapan kurikulumnya tepat, serta peningkatan akses pendidikan. Boleh di next?
Nah, dalam perkembangan pendidikan, pemanfaatan teknologi dan pendidikan itu sangat berpengaruh. Yang pertama, di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain dengan menyediakan platform belajar daring atau e-learning, menyediakan bahan ajar digital, dan menyediakan alat bantu pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, adanya akses pendidikan. Jadi, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, antara lain dengan menyediakan program pendidikan jarak jauh, menyediakan akses internet gratis di sekolah-sekolah, dan menyediakan alat-alat teknologi yang terjangkau. Yang ketiga, adanya manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini tuh antara lain dengan menyediakan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM, nah, menyediakan sistem manajemen pembelajaran, dan menyediakan sistem penilaian berbasis komputer. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada kebijakan dan manajemen sekolah. Kebijakan sekolah adalah tindakan politik yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sengaja dan yang mengatur sistem pendidikan sekolah. Untuk meningkatkan kinerja sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola berbagai bagian sekolah secara efektif dan efisien dan mencapai tujuan sekolah. Manajemen sekolah dan kebijakan sekolah sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan pendidikan. Manajemen sekolah adalah proses mengelola sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kebijakan sekolah adalah keputusan yang oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam beberapa cara, kebijakan sekolah mempengaruhi manajemen sekolah. Pertama, kebijakan membentuk tujuan dan sasaran pendidikan yang memerlukan manajemen sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, kebijakan mempengaruhi sumber daya yang tersedia untuk pendidikan seperti dana, fasilitas, dan tenaga pendidik. Manajemen sekolah oleh karena itu harus efektif mengelola sumber daya ini untuk mencapai tujuan tersebut. Sini, Mas. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada persebaran sekolah di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat ada 438.738 sekolah di Indonesia pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah sekolah dasar atau SD, yaitu sebanyak 149.376 unit. Selain itu, terdapat 43.176 sekolah menengah pertama di Indonesia pada periode yang sama. Untuk jenjang pendidikan menengah, ada sekolah menengah atas atau SMA berjumlah 14.673 unit, sementara sekolah menengah kejuruan atau SMK sebanyak 14.456 unit. Next. Dari segi wilayah, Jawa Timur memiliki jumlah sekolah terbanyak dengan 67.468 unit. Jawa Barat berada di posisi kedua dengan 62.628 sekolah, disusul dengan Jawa Tengah dengan 53.239 unit. Di luar Jawa, Sumatera Utara memiliki 23.694 sekolah dan Sulawesi Selatan sebanyak 16.364 sekolah. Lalu sebaliknya, Papua Selatan memiliki jumlah sekolah paling sedikit di Indonesia, yaitu 1.162 unit. Di atasnya juga ada Papua Barat Daya dengan 1.238 sekolah. Baik, kita akan masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pengertian perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mencangkup program diploma, sarjana, magister, dokter, dan program profesi serta spesialis. Perguruan tinggi di Indonesia dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah, institut, atau universitas, dan memiliki fungsi utama yang meliputi pembinaan kualitas hasil dan kinerja, merencanakan pengembangan menghadapi perkembangan di masyarakat, menyelenggarakan pola manajemen, dan menjalankan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu mengenai dari tujuan dari perguruan tinggi.
Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 5 itu disebutkan 4 tujuan dari pendidikan tinggi, yaitu yang pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Next. Yang ketiga, itu dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang keempat, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis perguruan tinggi. Yang pertama, perguruan tinggi akademik, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari perguruan tinggi akademik adalah universitas dan institut. Kedua, ada perguruan tinggi vokasi, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang keahlian tertentu. Contoh perguruan tinggi vokasi adalah politeknik dan akademi. Yang terakhir ada perguruan tinggi profesional, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukan kualifikasi khusus. Contoh dari perguruan tinggi profesional adalah sekolah tinggi. Next. Bentuk perguruan tinggi, yang pertama ada universitas, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik atau profesional dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Lalu ada institut, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Lalu ada sekolah tinggi, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik atau profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Lalu ada politeknik, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam berbagai bidang keahlian tertentu. Yang terakhir ada akademi, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDT, di mana Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini merupakan satuan standar yang mencakup standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, perguruan tinggi wajib memenuhi SNDT sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini adalah memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul, dan juga mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Nah, SNDT ini terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan juga Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada persebaran perguruan tinggi di Indonesia. Jadi menurut Badan Pusat Statistik, itu mencatat ada 4.004 perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Nah, jadi jumlah tersebut ini tuh meningkat sebanyak 0,73% dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 3.975 perguruan tinggi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sebanyak 3.107 perguruan tinggi berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek dan Teknologi atau Kemendikristek pada tahun 2022. Sementara ada 897 kampus lainnya di bawah Kementerian Agama. Berdasarkan statusnya, perguruan tinggi negeri di Indonesia ada sebanyak 184 unit pada tahun lalu, sedangkan 3.820 kampus merupakan perguruan tinggi swasta atau PTS. Next. Nah, buat Jawa Barat sendiri itu menjadi provinsi yang paling banyak memiliki perguruan tinggi. Pada tahun 2022 mencapai 557 unit. Nah, posisinya diikuti oleh Jawa Timur yaitu
522 perguruan tinggi. DKI Jakarta dan Jawa Tengah masuk daftar provinsi dengan perguruan tinggi terbanyak pada tahun lalu. Nah, perguruan tinggi di kedua provinsi tersebut sama-sama sebanyak 308 unit. Sedangkan di provinsi yang paling sedikit itu ada Kalimantan Utara sebanyak 12 kampus. Di atasnya ada Gorontalo sebanyak 13 unit kampus dan di Bangka Belitung sebanyak 17 unit. Tuh, boleh di next. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Bentar, itu data kan terkait institusi ya. Ya, maksudnya tidak ada jumlah mahasiswanya. Jadi maksud saya digabung ya antara yang pesantren nama tadi disusun dalam tabel. Nah, berikut total jumlah mahasiswanya. Ya, Kalau di provinsi itu banyak, tapi jumlahnya sedikit kayak gitu. Saya kira ada ya datanya ya. Kemarin sempat mau saya masukin, Bu. Cuma di dalam Canva-nya nggak muat, Bu. Jadi saya nggak masukin. Ya harusnya masukin, jangan karena Canva-nya ya. Ya udah. Kalau buat yang pesantrennya, itu juga dimasukin jumlah siswanya, Bu? Iya. Jadi kita tahu kalau secara institusinya itu berapa persennya gitu ya. Ditambahkan persentasenya ya dalam persentase. Dan juga siswanya ya juga dalam persentase sehingga kita bacanya ini dibuatkan dalam tabulasi. Ya tadi sudah cukup bagus tapi kalau kita mau coba bandingkan agak susah ya. Oke, Bu, makasih, Bu. Silakan yang lain untuk dibuka sesi pertanyaan. Apa ada yang mau bertanya tentang materi ini? Izin bertanya untuk kelompok presentasi. Boleh, Pandu. Tadi kan di sini dibilangnya untuk pesantren salafiyah atau yang tradisional itu kan belajarnya itu pakai buku kuning ya. Itu buku kuning itu maksudnya apa ya? Apakah bisa dijelaskan lagi? Oke, makasih, Pandu. Ya, sama-sama.
Oke, oke baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu. Tadi Pandu nanyakan ya, buku kuning itu apa dalam pesantren Salafiyah atau dalam pesantren tradisional. Jadi buku kuning itu dalam pesantren Salafiyah atau tradisional itu merujuk pada kitab-kitab klasik dalam tradisi Islam yang menjadi bahan utama dalam pembelajaran di pesantren. Nah, istilah kuning ini berasal dari warna kertas yang digunakan pada kitab-kitab ini yang biasanya berwarna kekuningan karena proses pembuatan kertas tradisional. Nah, buku kuning ini bisa mencakup berbagai disiplin ilmu dalam studi Islam, termasuk fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan bahasa Arab. Kitab-kitab ini juga ditulis oleh ulama-ulama dahulu yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu keislaman. Nah, contohnya itu dari kitab kuning ada Alfiya Ibn Malik yang oleh Ibn Malik, terus ada Fathul Qorib oleh Abu Suja, terus ada Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari, dan masih banyak lainnya. Mungkin dari rekan saya yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalkan udah nggak ada, mau kita lanjut ke video karakter building sekaligus kita kuis. Oke, mungkin kita langsung. Oh, boleh, Isnaini. Mau nanya apa? Oke, terima kasih. Kan baru-baru ini kan ada kasus di pesantren ya, kayak pembulian gitu. Nah, itu mempengaruhi minat untuk masuk ke pesantren nggak? Atau jumlah yang masuk pesantren itu tetap sama aja? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya. Sambil nunggu teman-teman kita jawab, sekalian aku share video karakter building dan juga link quizisnya ya. Jadi kalian bisa langsung kerjain. Hai, aku Soba, Putri Widiana Nursoba. Sebelum aku menjadi seperti ini, aku punya sedikit cerita. Dulu aku adalah seorang gadis biasa, seorang siswa di salah satu SMK. Setiap pagi, aku berangkat menggunakan sepeda dengan membawa gorengan titipan orang tua. Aku tak malu, karena ini memang jalanku. Gorengan-gorengan ini aku titipkan ke ibu kantin agar bisa dijual. Ibu kantin yang sangat baik dan ramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, nggih, matur suwun nggih. Nggih pun, Bu. Nggih, monggo, nggih. Soba, kemarin gimana tuh lanjutan ceritanya? Iya, bentar. Jadi gini, aku pun melanjutkan ceritaku. Cerita yang kutulis malam tadi. Aku tak menyangka teman-teman se-excited itu untuk mendengarkan cerita yang kutulis. Berbeda dengan Kenan yang cenderung dingin dan kaku, Uki juga merupakan sosok yang SSD nyantrik. Ia akan sangat mudah dikenali jika ada di dalam kerumunan. Uki mengirai dongeng dan cerita pendeknya. Sebalik ini deh. Ini cocok banget buat kamu. Sumpah, kamu harus ikutin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum Ibu memulai mengajar hari ini, Ibu mau ngasih pengumuman ke kalian semua. Karena kalian sudah kelas 12, 2 minggu lagi kalian ada ujian lulusan. Jadi disiapkan dengan baik ya. Langsung saja kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sepertinya pelajaran cukup untuk hari ini, bisa dilanjutkan dipelajari di rumah ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, ini tadi tuh aku habis lewat di depan tadi. Terus aku lihat ini. Terus aku tuh punya teman bisa buat novel. Siapa? Coba. Bisa buat novel. Bisa. Ya udah suruh ikut aja. Dia itu mungkin dia nggak mau. Dia bentar aja. Iya, bisa nggak ibu bisa pinjam dia? Ya udah nanti ibu panggil ya di ruangan ibu baca ngobrol biar ikut. Ini loh lumayan. 50 juta rupiah sama biasanya itu mampu untuk luar itu loh maksudnya. Jadi nggak mampu. Ya udah. Berarti itu butuh motivasi dan itu percaya diri. Ya udah nanti ibu aja ngobrol aja ya. Makasih ya, ini ibu bawa ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sini duduk. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Kemarin ibu ngobrol sama teman-teman kamu. Mereka ngasih lihat poster lomba ini. Kamu tahu? Iya. Mau ikut? Kenapa? Karya saya belum bagus. Kata teman-teman kamu loh, kamu tuh bisa, karyamu bagus. Mereka katanya sering nunggu kamu nulis. Saya masih fokus sama ujian. Ya udah, gini aja. Karya yang udah kamu buat, kamu kasih ke ibu. Biar kamu tetap fokus ujian, ibu yang daftarin. Kamu mau? Enggak, Bu. Udah, semua serahin ke ibu. Kamu fokus ujian, pendaftaran semua ibu yang urusin. Kamu tinggal terima jadi aja. Ya? Udah, karyanya kamu kasih ke ibu sekarang aja. Nanti ibu cek-cek lagi, ibu lihat, ibu siapin buat daftarin. Kamu tuh harus yakin sama apa yang kamu bisa ya. Udah, ini ibu bawa dulu ya. Kamu lanjut ke kelas lagi nggak apa-apa. Saya mau dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Ini Nduk, tunggu saya Duk. Bapak harus ngomong dulu. Iya sekolahnya. Alhamdulillah Pak. Dinungkas lulus iki. Oke. Bah. Baru lulus engko ngewangi bapak ae ya. Nang sawah ngantur pari. Ya. Oke Pak. Ya wis. Mana? Sumpah, ini kamu menang. Kamu menang lomba novel kemarin.
Iya, yang kemarin itu sebelum ujian kamu daftarin, kamu menang, kamu bisa kuliah dong. Kamu lulus dibiayain semua sama negara. Keluarga. Selamat ya. Ayo selamat. Itulah ceritaku. Semenjak saat itu, aku lebih percaya diri dengan kemampuan yang aku punya. Jadi, yakinlah pada dirimu dan lampaui batasanmu. Break your limit. Oke, sekian pemaparan video karakter bullying dari kelompok kami. Di sini masih ada beberapa para peserta yang belum mengerjakan kuis, baru ada 24 yang mengerjakan kuis. Jadi dimohon buat yang belum mengerjakan kuis, kuisnya jangan lupa dikerjain. Untuk hasil teratas itu ada Oviana Rahman, ada Okta Roma, dan juga ada Herliana Tantri. Itu untuk 3 teratas dengan waktu yang paling tercepat gitu. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 5. Saya selaku moderator hari ini, saya kembalikan kepada PJ. Terima kasih. Ya, tadi keikutsertaannya kuis ya, baru paruh. Kemudian tadi diperbaiki ya terkait data yang tadi saya sampaikan ya. Baik, saya kira kita masih punya waktu bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya ya, biar masih sisa 1 kelompok lagi, nanti bisa di minggu depan ya, itu tanggal 3 Juni, baru kemudian nanti kita bahas di 10 Juni. Bisa tepat waktu. Baik, silakan. Sebelumnya maaf, tadi ada 1 pertanyaan yang belum dijawab. Boleh mungkin rekan saya yang mau menjawab? Oh, iya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Isna ini. Pertanyaannya yaitu, kan sempat ada berita tentang kasus yang terjadi di pesantren. Apakah hal itu menurunkan minat untuk siswa masuk pesantren atau jumlah siswa yang di pesantren tetap? Jawabannya, meskipun kasus-kasus tertentu di pesantren dapat menimbulkan kekhawatiran, minat siswa untuk masuk ke pesantren tidak selalu menurun secara signifikan. Faktor-faktor seperti reputasi pesantren, kurikulum, dan lingkungan pendidikan yang diberikan tetap menjadi pertimbangan utama bagi para calon siswa dan orang tua. Selain itu, bagi banyak orang, pesantren masih dianggap sebagai tempat yang menyediakan pendidikan agama dan moral yang kuat, yang tetap diminati meskipun adanya beberapa kasus insiden. Nah, meskipun demikian, pesantren yang terkena dampak kasus-kasus kontroversial mungkin akan mengalami penurunan jumlah siswa dalam jangka pendek, terutama jika hal tersebut berdampak pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Apakah sudah terjawab, Nay? Sudah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Laili. Boleh aku kasih ke Cipa. Oke, buat langsung aja ya ke kelompok 6, di share screen aja PPT-nya.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi untuk Ibu Dr. Siti Nurjana MSI dan kepada teman-teman semua yang kami hormati pagi ini. Di sini kami dari kelompok 6 ingin izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi kebijakan dari pendidikan. Boleh di next. Baik, untuk anggota kelompok kami sendiri itu terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada Cindy Septi, yang kedua ada Anggraini Ramadanti, yang seterusnya ada kemudian bersama boleh nah kemudian ada Octavia dan juga ada Muhammad Ridho. Boleh next. Ya baik, jadi untuk yang pertama maaf sebelumnya. Nah, jadi untuk kebijakan pendidikan ini tadi ini ya terjadi karena adanya permasalahan gitu ya yang akhirnya muncul kebijakan pendidikan supaya ada langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai visi misi pendidikan tersebut. Boleh dilanjut. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada landasan kebijakan pendidikan. Landasan kebijakan pendidikan ini merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar terciptanya keselarasan antara kebutuhan dan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Boleh next. Jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang kedua adalah landasan filosofi pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan tergolong ke dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain contohnya landasan psikolog pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan dan sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan juga dikenal sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Yang terakhir adalah landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi ditolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Boleh next. Ada yang pertama landasan Injil pendidikan dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada bab ketiga pasal 4 tercantum bahwa landasan Injil pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang bercakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Landasan Injil pendidikan nasional ini adalah Pancasila. Boleh next. Yang selanjutnya adalah landasan operasional pendidikan, yaitu yang pertama ada di TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 bab kedua pasal ketiga, terus ada TAP MPR nomor 4 tahun 1973, TAP MPR tahun 1978, TAP MPR nomor 2 tahun 1983, TAP MPR nomor 2 tahun 1988, serta
bab kedua pasal pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya, ada tahap kebijakan pendidikan. Ini ada tiga, ada formulasi, implementasi, kemudian evaluasi. Pertama dimulai dengan formulasi kebijakan. Formulasi atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisi serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Untuk yang tahap kedua adalah implementasi kebijakan, di mana pada prinsipnya adalah cara yang mencapai tujuannya. Kemudian menurut Put dan Springer dalam Syarafuddin, implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam organisasi. Dan yang terakhir, tahap ketiga dalam proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi di kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait atau stakeholders. Boleh dilanjut. Baik, untuk kebijakan umum itu sendiri itu ada fokus materi esensial, fleksibilitas bagi sekolah dan guru, kemudian pengembangan soft skill, serta fleksibilitas bagi siswa. Boleh di next. Nah, untuk fokus pada materi esensial itu berupa yang pertama materi kurikulum dipangkas hingga 30%, sehingga pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi. Kemudian yang kedua, guru berkesempatan menerapkan banyak strategi. Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai kecepatan masing-masingnya. Oke, selanjutnya ada aspek kebijakan pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadikan manusia dalam lingkungan manusia. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, kebijakan pendidikan harus mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang berpendidikan. Yang keempat ada keterbukaan. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat. Yang kelima, kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan.
Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak, tetapi dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Yang keenam ditujukan kepada peserta didik. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan, tetapi berdasarkan kepada kebutuhan peserta didik. Hal ini sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik, tapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif. Yang ketujuh diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Yang kedelapan, kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini ada syarat implementasi pendidikan. Syarat yang pertama ada dana yang memadai. Dana yang memadai ini maksudnya pendidikan memerlukan investasi yang signifikan untuk mendukung infrastruktur, peralatan, bahan ajar, dan pelatihan tenaga pengajar. Nah, syarat yang kedua ada fasilitas yang memadai. Sekolah harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan area olahraga agar siswa dapat belajar dengan optimal. Nah, syarat yang ketiga ada kurikulum yang relevan. Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dunia nyata serta mempersiapkan siswa untuk masa depan yang dinamis. Nah, syarat yang keempat ada tenaga pengajar yang berkualitas. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi tenaga pengajar. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang subjek yang mereka ajarkan dan keterampilan untuk menginspirasi dan mendidik siswa. Nah, syarat implementasi pendidikan yang terakhir ada dukungan dari pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pendidikan. Nah, ini termasuk dukungan keuangan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dukungan moral. Nah, dengan memperhatikan syarat-syarat implementasi di atas, maka implementasi pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Next slide. Nah, selanjutnya ada implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi ini merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dengan implementasi kebijakan pendidikan nantinya bisa dilakukan tahap evaluasi untuk melihat kembali dari kebijakan yang diterapkan tersebut. Dalam implementasi ini juga perlu diperhatikannya tahapan-tahapan dan pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Tujuan dari implementasi pendidikan ini adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat terrealisasi. Proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang sangat penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan. Sebagus apapun formulasi dan rumusan kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Next slide.
Nah, selanjutnya ada evaluasi kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan ini merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menilai seberapa besar suatu kebijakan pendidikan memberikan hasil menggunakan perbandingan antara tujuan dan target yang diperoleh. Prosedurnya harus dikerjakan pada implementasi penerapan analisa kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk bagaimana kebijakan pendidikan tersebut, apakah dengan baik ataupun kendala, diperlukan perubahan atau hanya perbaikan. Nah, selain evaluasi kebijakan pendidikan memberikan kejelasan kekurangan atas kebijakan pendidikan yang dapat mengetahui segala dampak yang telah ditimbulkan kebijakan pendidikan itu, maka menimbulkan manfaat atau malah memberikan kerugian, kekacauan, dan lain sebagainya. Nah, pengukuran terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan ini adalah salah satu perangkat yang sangat penting di dalam suatu kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan yang digunakan sebagai pengukuran nilai dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pendidikan yang diimplementasikan. Next slide. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh kebijakan pendidikan. Jadi dalam mendukung kurikulum Merdeka Belajar ini dibuat 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaruan dari sistem sebelumnya yang tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 sampai 2035. Yang pertama yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Jadi dengan adanya kerjasama, peran kolaborasi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, itu ada 4 poin yang diwujudkan, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelola administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Lalu yang kedua, kebijakan kedua yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas tenaga pendidik termasuk seperti guru dan kepala sekolah itu berguna untuk memperbaiki sistem pendidikan. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem rekrutmen, memastikan bahwa hanya calon terbaik yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan transparansi, dan program pelatihan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan yang disediakan untuk para tenaga pendidik. Lalu yang ketiga ada membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Nah, platform yang dibangun ini terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama itu berpusat pada siswa. Jadi ini tuh berguna buat memenuhi kebutuhan dan referensi pembelajaran individu siswa, mencakup materi ajar yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Lalu di sini ada interdisipliner. Jadi pembelajaran yang menggabungkan sikap ilmu dan bidang studi yang mendorong siswa untuk melihat masalah dari berbagai perspektif dan pengembangan pemahaman yang lebih holistik. Lalu yang ketiga di sini ada relevan, yaitu dirancang untuk relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan masa depan untuk mempersiapkan siswa dengan tantangan di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Lalu di sini yang keempat yaitu berbasis proyek, yang dimana pembelajaran melalui proyek-proyek praktis, di mana siswa bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan tugas nyata. Ini meningkatkan keterampilan problem solving, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Lalu yang kelima di sini ada kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama antar siswa serta mendorong komunikasi antar siswa. Di sini ada platform tersebut itu didukung dengan sarana prasarana teknologi, yaitu biaya paket internet, ketersediaan perangkat belajar, dan koneksi internet dan listrik untuk daerah 3T.
Selanjutnya ada kebijakan, yaitu memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Perbaikan di sini terdiri dari penyederhanaan konten, fokus literasi, pengembangan karakter, fleksibel, dan kompetensi dengan bertujuan menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi di masa depan. Boleh di next. Lalu di sini itu membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Jadi pembangunan yang mencakup itu ada aman, yaitu fasilitas darurat atau tanggapan bencana. Terus habis itu ada bebas kerusakan, ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan atau diskriminasi. Lalu yang kedua itu teknologi, yaitu kelas digital dengan akses internet, komputer untuk setiap anak, serta akses pembelajaran daring. Lalu yang ketiga ada kolaborasi, yaitu kemudahan mengatur ruang kelas menjadi kelompok-kelompok untuk membangun kerjasama tim, empati, dan kepemimpinan. Lalu ada sistem pembelajaran berbasis pengalaman yang dilakukan melalui eksplorasi, interaksi dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Lalu yang kelima, ada memungkinkan pengaturan ruang kelas sesuai kebutuhan atau referensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas. Lalu yang selanjutnya yaitu meningkatkan intensif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Jadi di sini intensif ini berupa dana CSR, intensif pajak, kemitraan publik swasta, otonomi, serta keuntungan keuangan lainnya yang menyederhanakan regulasi. Penyederhanaan regulasi tersebut juga diperlukan karena persyaratan nirlaba, kepemilikan tanpa aset untuk yayasan, dan proses perizinan yang kompleks serta telah menjadi hambatan bagi partisipasi sektor swasta dan mitra global dalam sistem pendidikan di Indonesia. Lalu ada kebijakan mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Itu pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidik melalui sumbangan sektor swasta atau CSR tadi. Sedangkan pada pendidikan vokasi ini, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan penempatan langsung dengan pemain industri. Lalu yang berikutnya itu ada membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Nah, ini membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Lalu selanjutnya ada penyederhanaan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Itu mekanisme akreditasi akan bersifat otomatis dan berbasis data dengan mengkombinasikan standar pemerintah dan komunitas sehingga berfokus pada hasilnya yang ditingkatkan dalam mekanisme akreditasi, yaitu kurikulum, guru, kemitraan, dan pengoperasian atau manajemen. Boleh di next. Nah, di sini ada pendekatan kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama ada pendekatan social demand approach, yang kedua ada pendekatan manpower approach. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada pendekatan social demand approach. Social demand approach adalah sesuatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan
jenis ini para mengambil kebijaksanaan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan social demands sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskan kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat. Setelah kebijakan pendidikan dan diimplementasikan, diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu. Boleh di next. Nah, dan di sini yang kedua ada pendekatan manpower. Yang mana pendekatan jenis ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia atau human resource yang memadai di masyarakat. Pendekatan manpower ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan, pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini bahwa secara umum lebih bersifat otoriter. Manpower approach kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan. Terbukti perumusan kebijakan tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan dengan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagai dilihat oleh sang pemimpin visioner. Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini, namun dari sisi positifnya dalam pendekatan manpower ini, proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang. Boleh di next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada model perusahaan dari kebijakan pendidikan. Yang pertama itu ada model kelembagaan. Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah memberikan kebijakan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Di model ini terbilang model yang otoriter, dan yang selanjutnya ada model sistem ini dikembangkan oleh ahli sebelumnya. Rida boleh search. Rida boleh digeser sebelumnya. Ya, terus sebelumnya lagi. Nah nih. Jadi yang kedua ada model sistem. Model sistem ini juga dikembangkan oleh ahli. Kemudian model sistem ini merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Gitu. Model sistem ini juga disebut sebagai model deskriptif. Dan model sistem ini dirumuskan dari sudut pandang pembuat kebijakan. Boleh di next. Yang kemudian ada selanjutnya model penyelidikan campuran. Jadi model penyelidikan campuran ini disebut juga dengan model mix scanning yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Untuk selanjutnya ada model proses. Jadi model proses ini mengasumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses yaitu identifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Boleh di next.
Yang selanjutnya ada model teori elit. Teori elit mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan. Teori ini berpandangan bahwa demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memungkinkan adanya bias dalam merumuskan kebijakan. Nah, kemudian ada model rasional yang dimana kebijakan ini yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Teori ini juga mempreskripsikan berbagai bentuk prosedur dalam mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap efisien dalam merumuskan kebijakan. Boleh di next. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir ada model analisis kebijakan pendidikan, di mana merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial, terapan dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam sebuah kebijakan. Nah, proses analisis ini dimanfaatkan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman dasar dalam memecahkan permasalahan yang tidak hanya sekedar argumentasi. Model ini ada 3 bentuk, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif. Boleh di next. Nah, untuk kebijakan pendidikan di Indonesia sendiri, ini yang kita tahu ya pada tahun 2017, Kemendikbud ini mengeluarkan kebijakan zonasi ya, kebijakan yang yang anak-anaknya bisa bersekolah dalam negeri asalkan berada di wilayah tempat tinggalnya ya, yang nggak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun dampak positif, tapi juga ada dampak negatif, di mana dalam dampak negatif itu bisa dari aspek dalam penurunan nilai sekolah. 4 tahun setelah kebijakan Kemendikbud dalam memberlakukan zonasi, muncul juga nih penghapusan ujian nasional UN. Nah, kemudian kebijakan ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dapat dikatakan belum efektif karena kurangnya pemahaman dari orang tua dan keinginan dari orang tua yang lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Boleh di next. Kemudian untuk dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum maksimal dan belum sepenuhnya merata. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya permasalahan baru dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Gitu. Nah, untuk strategi pencapaian SDGs juga digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi kesempatan untuk belajar sepanjang hidup bagi seluruh usia. Sistem zonasi digunakan untuk melakukan pemerataan pada sekolah-sekolah tiap daerah. Jadi, saran yang kita lakukan buat menanggulangan masalah kebijakan di Indonesia dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar dan pemerataan di kebijakan Indonesia. Boleh, the next. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari sini kurang lebih mohon maaf, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke video? Mungkin sekali lagi kami panggil, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terkait kebijakan pendidikan itu bisa diurut ya, dimulai dari Undang-Undang Dasar ya, itu dalam salah satu paragraf ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ke undang-undang ya, undang-undang pendidikan. Kemudian hingga peraturan menteri gitu ya. Jadi diurut dari atas ke yang bawah, apa saja itu di list ya, di list, kemudian tentang apa gitu. Jadi dalam tabel aja sehingga tahu pendidikan apa aja, termasuk yang tadi kebijakan-kebijakan Mas Menteri Nadiem ya, mulai 2017 itu. Jadi di list aja. Itu kan dia udah keberapa, tiap kebijakan kan apa nyebutnya seri 1, 2 gitu ya. Merdeka Belajar ya, itu ada nomor. Jadi itu pilih saja, dan sekarang itu sudah yang keberapa gitu.
Ya, itu banyak dan perlu kita pelajari. Baik, silakan dibuka sesi pertanyaan. Baik, Bu, terima kasih. Jadi nanti kita tambahkan kebijakan-kebijakan yang di Indonesia dari awal banget gitu ya, Bu. Ya, baik, terima kasih, Bu. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan tampilkan video karakter building. Buat Ridho boleh di-share sound-nya dulu nggak? Hanya mencoba untuk mendapatkan perubahan yang sangat penting bagi kehidupan. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku
Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Baik, teman-teman boleh langsung join quizisnya ya.
Baik, Bu, untuk yang di sini, di kuisis, untuk 3 teratas itu ada Dava Rizky, Kayla Sabrina, sama ada Azura Aurora. Um, Mungkin buat PJ aja, PJ boleh dicatat. Ini ada Dava Rizky, Kayla, sama Azura yang di urutan 3 teratas. Untuk teman-teman masih bisa dikerjakan kuisisnya. Untuk itu kami dari kelompok Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Tadi berapa yang ikut kuisis, Mas? Yang bergabung di kuisis ada berapa? Halo? Direkap ya, yang bergabung di kuisis ada berapa? Kemudian tadi ya direvisi tentang struktur kebijakan ya dari yang paling tinggi, bukan paling awal, paling tinggi ya UUD 45 kemudian sampai kepada peraturan menteri dan lain sebagainya ya, yang ada perubahan-perubahan kebijakan dari Mas Nadiem itu ada serinya. Baik, silakan. Udah 10. Saya harus masuk di kelas sebelah. Baik, kalau sudah kita berikan aplaus untuk kelompok yang berikutnya tadi ya, tentang kebijakan pendidikan. Masih ada satu topik lagi nanti di minggu depan tentang mutu pendidikan. Ya, nanti harus ada data tentang mutu, biasanya diambil dari data akreditasi, ya, baik di level sekolah maupun di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ambil dari KNPT, ya, dan LAM-LAM. Nah, kalau sekolah di bawah ya PAN-SM. Oke. Tadi paparan sudah, karakter bedanya udah ya, kuisis sudah, tanya jawabnya nggak ada ya. Baik. Oke, bisa ditutup kalau gitu oleh Mbak Reva. PJ? Iya. Ibu mungkin kita masuk ke sesi dokumentasi dulu ya. Iya, ya, silakan. Buat teman-teman boleh di on cam-in dulu. Yang belum ditunggu ya. Oke, di sini langsung saya mulai aja. Untuk slide 1, 1, 2, 3.
Lalu untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bu. Untuk teman-teman boleh langsung live saja. Ya, baik. Terima kasih ya. Tetap semangat dan rajin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.